Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya. Itu kita berdoa dulu ya. Dipimpin ketua kelas. Ketua kelas disiapkan dulu. Duduk, siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu bentang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima padi dan kapas. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional. Yuk kita berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu nasional 17 Agustus 1945. Hari kemerdekaan. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama ayam masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Silakan duduk ke. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi mengenal lingkungan sekitar ya. Submaterinya adalah
mengidentifikasi perangkat desa dan kelurahan. Ya, nanti kita akan belajar tentang perangkat desa dan perangkat kelurahan. Sebelum masuk ke materi ini, Pak Guru ingin tanya terlebih dahulu. Sekolah kita ini ada di desa apa namanya? Desa Bubri. Ya. Sudah tahu siapa nama kepala desanya? Siapa? Pak Abdul Bari. Ya. Siapa yang pernah ke kantor desa? Sudah pernah semua ke kantor desa? Coba, yang pernah ke kantor desa siapa? Sudah ada yang pernah? Hah? Dulu yang pernah ikut bapak, ibu ke kantor desa, coba. Ayo ngacung. Nah, Ima pernah, Eril pernah, ya. Ya, pernah semuanya, ya. Di sana apakah cuma Pak Abdul Bari yang bekerja di kantor desa? Ya. Pasti banyak karyawan yang membantu Pak Abdul Bari di kantor desa. Ya. Itu di desa. Kalau sekarang ada yang tahu kelurahan itu apa? Tidak ada yang tahu ya kelurahannya. Kelurahan itu sama dengan desa, ya, adalah pemerintahan yang terkecil. Ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut apa itu kelurahan. Nah, ini Pak Guru punya gambar tentang ini perangkat yang ada di desa, ya. Perangkat yang ada di desa. Jadi kepala desa itu tidak bekerja sendiri, sama dengan di sekolah sini, ya. Kepala sekolah itu tidak bekerja sendiri, dibantu oleh banyak tenaga, para guru, ya, penjaga sekolah, atau Pak Kebun sekolah. Sama di kantor desa tuh ada sekretaris desa, ya, ada kasih pemerintahan, kasih tata usaha, kasih keuangan, dan juga ada kepala dusun. Ya. Kepala dusun itu kalau di sini disebut dengan Pak Kampung, ya. Pak Kampung. Siapa Bapak Kampung di sini? Pak Abdul Aziz, itu Bapak Kampung, ya, bukan kepala desa. Kalau kepala desanya tadi Pak Abdul Bari. Kalau kepala dusun di sini Bapak Abdul Aziz. Ya, ini gambar dari pemerintahan desa. Kemudian Pak Guru juga punya gambar ini, gambar dari kelurahan. Ya. Kalau di desa itu dipimpin oleh kepala desa. Kalau di lurah itu dipimpin oleh Pak Lurah. Ya. Ini gambarnya. Pak Lurah itu yang mimpin. Pak Lurah itu tidak bekerja sendiri. Ya. Pak Lurah dibantu oleh sekretaris kelurahan, ya. Dan juga kelompok jabatan fungsional, ada kepala seksi-seksi juga, ya. Dan juga dibantu oleh seksi 1, seksi 2, seksi 3, dan seterusnya. Ya. Ya, nanti kita akan belajar nanti antara desa dan kelurahan. Pak Guru punya gambar ini. Nanti kamu Pak Guru buat, ya. Nanti Pak Guru buat kamu menjadi kelompok. Pak Guru punya gambar ini, kamu mencari perbedaan antara desa dan kelurahan. Ya. Setelah itu dicari perbedaannya, kemudian juga dicari persamaannya. Ya.
Ya. Sekarang kita buat kelompok terlebih dahulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, coba yang depan menghadap ke belakang. Ya, Pak Guru. Ya, ayo dong, ini ada tunggu ke depan dari sini. Yang di bawah. Ya, yang boleh cukup satu saja. Ya, yang boleh cukup satu saja. Ya, yang boleh cukup satu saja. Tidak perlu nulis semuanya. Yuk kita diskusi dulu ya. Di sana sudah ada gambar tentang apa? Ya, sudah ada gambar ya. Gambar tentang struktur organisasi desa dan struktur organisasi kelurahan ya. Di sini Pak Guru, kamu disuruh mencari perbedaannya. Apa bedanya? Desa dan lurah ini apa bedanya? Ya, kamu menuliskan, cukup satu aja yang menulis ya. Satu mungkin perbedaannya. Perbedaan. Ya, satu apa? Coba didiskusikan dulu. Dilihat gambarnya dulu coba. Nanti kalau bingung, Pak Guru bimbing. Coba dilihat dulu. Dilihat dulu gambarnya. Semuanya lihat gambar semuanya. Semuanya dilihat gambar. Coba dilihat dulu gambarnya. Yuk semuanya dilihat gambarnya. Gambar antara desa dan kelurahan. Nah, apa ini? Persamaannya apa? Perbedaannya apa ya? Nah, coba diskusikan dulu nih antara desa dan kelurahan. Ini semuanya dilihat dulu gambarnya. Nah, lihat dulu yang ini ya. Antara desa dan kelurahan. Kalau dilihat dari segi tempatnya, ya, kalau desa itu ada di mana? Kalau desa ada di pedesaan. Ya, kalau desa itu di pedesaan. Kalau kelurahan itu ada di mana? Ada di perkotaan. Ya, itu ditulis satu berarti ya. Ya, sudah dapat satu berarti perbedaannya. Ya, ditulis satu orang aja yang menulis, ketua kelompoknya. Ya, ya Irfan di sini, Jarro di sini Irfan ya. Di sana Eri belum tahu. Berarti apa tadi? Nomor satu apa? Dilihat dari segi wilayahnya. Kalau desa ada di pedesaan ya. Sedangkan kelurahan ada di mana kalau kelurahan? Ada di perkotaan. Ada di perkotaan. Nah, ini yang ditulis itu satu ya. Sudah dapat satu berarti perbedaannya ya. Ayo. Sudah ditulis? Sudah dapat satu? Kalau desa ada di, nah itu ditulis. Kalau desa
ada di pedesaan. Kalau kelurahan ada di perkotaan. Itu ditulis Pak. Ya. Kenapa? Ya itu sudah dijelaskan Pak. Ya. Di sampingnya teruskan. Ya kalau cukup, ya kalau kelurahan ada di perkotaan itu dilihat dari wilayah. Ya. Coba dilihat lagi gambarnya. Apa yang membedakan? Coba. Apa lagi yang membedakan antara desa dan kelurahan? Lihat lagi gambarnya itu. Barusan, ya. Kalau kepala desa itu siapa yang mengangkat itu? Ya. Siapa sih yang bisa milih kepala desa itu? Kok bisa jadi kepala desa? Siapa yang mengangkat? Ada yang tahu? Kepala desa itu siapa yang memilih kepala desa itu? Iya, masyarakat. Berarti kepala desa dipilih oleh, ditulis itu ya, ditulis bahwa kepala desa ayo Pak, kepala desa dipilih oleh siapa? Masyarakat. Kalau Pak Lurah, siapa yang pilih Pak Lurah? Siapa yang mengangkat Bapak Lurah? Siapa? Siapa yuk yang mengangkat Bapak Lurah? Bapak Lurah diangkat oleh Bupati atau Wali Kota. Coba dilihat lagi yang teliti. Ya. Yang nulis cukup satu saja ya. Yang lain harus berembuk, ya. Tulisku. Nah, coba dilihat gambarnya lagi itu. Ya, kalau kepala desanya apa? Mempunyai apa nih? Mempunyai kepala dusun ya. Sedangkan kelurahan mempunyai apa? Kepala Seksi. Nah, itu bedanya itu ya. Ya. Wali kok. Lihat ambil gambarnya. Lihat gambarnya tuh. Kalau gambarnya gimana? Kalau kepala desa mempunyai kepala dusun, sedangkan kelurahan mempunyai seksi 1, seksi 2 dan seterusnya. Apalagi berbedanya apa lagi? Apa
lagi perbedaannya? Ya bro, ada yang yuk didiskusikan apalagi perbedaannya selain itu tadi dilihat dari wilayahnya, ya sudah tadi dilihat dari siapa yang mengangkatnya, ya terus dilihat dari siapa saja yang bekerja di sana, itu angkat desa. Apalagi perbedaannya? Ya. Nah ini kalau kepala desa itu ya diawasi oleh apa itu BPD ya. Ya. Kalau kepala desa diawasi oleh BPD. Sedangkan Pak Lurah bertanggung jawab kepada Pak Camat. Ya, ini ada gambarnya ini sudah. Kepala desa diawasi oleh BPD. Kalau Pak Lurah tadi bertanggung jawab kepada siapa Pak Lurah itu? Bertanggung kepada Pak Camat ya betul. Bertanggung jawab kepada Bapak Camat. Berpikir yang lain itu berpikir apa lagi perbedaannya. Sudah Pak Guru kasih contoh ya tentang wilayahnya, tentang siapa yang mengangkat, tentang ya yang bekerja di kantor desa atau di kantor kelurahan itu ada siapa saja, kemudian siapa yang mengawasi dan bertanggung jawab kepada siapa. Kalau menemukan lagi dicatat lagi di sana. Apa perbedaan ya? Itu perbedaannya ya. Sekarang kalau sudah cukup perbedaannya kita cari persamaannya. Coba dilihat gambarnya lagi. Apa yang sama dari gambar itu? Apa yang sama? Apa yang sama? Dicari apa yang sama. Sama-sama apa ini? Sama-sama memiliki apa ini? Nah di gambarnya sama-sama punya apa? Sekretaris. Sama-sama mempunyai ya. Kepala desa mempunyai apa? Mempunyai Pak Lurah juga punya apa Pak Lurah? Iya. Persamaannya. Persamaannya ya sama-sama memiliki apa? Sama-sama memiliki sekretaris.
Terus yang kedua apa? Sama-sama apa lagi? Coba dilihat lagi yang jelas gambarnya. Mana gambarnya? Apa yang sama ya? Apa yang sama ya? Harus apa? Sama-sama mempunyai apa ini? Nah, sama ya tadi sudah sama-sama mempunyai sekretaris. Terus yang kedua, sama-sama keduanya adalah organisasi pemerintah ya, merupakan organisasi pemerintah. Sama-sama organisasi pemerintah itu persamaan. Nah, kalau yang tadi pertama ditulis perbedaannya, nah, yang sekarang adalah persamaannya. Persamanya ya, perbedaan dibedakan ya ditulisnya. Ini perbedaan dan ini persamaan. Ya, boleh di sampingnya, boleh di bawahnya. Ya, boleh di samping, boleh di bawahnya. Ada lagi bersamanya? Ya apa? Boleh ya. Di bawah atau boleh di samping. Sudah ya, diskusinya sudah selesai. Sudah. Sekarang Pak Guru pengen kelompok 3 membacakan hasilnya apa? Coba Mas Zaro berdiri dibacakan. Perbedaannya apa tadi? Mas Zaro. Yang lain mendengarkan. Kemudian kalau jawabannya itu kurang betul atau kurang tepat, yang lain bisa memberi tanggapan, memberi masukan. Dibaca pelan-pelan, yang lain dia mendengarkan. Coba Mas Zaro. Perbedaannya 1. Kalau desa ada di desa, kalau kelurahan ada di kota. 2. Kepala desa dipilih masyarakat, Bapak Lurah diangkat bupati. 3. Kalau desa kepala dusun, kalau lurah kepala seksi. 4. Kalau kepala desa diawasi BPD, kalau Pak Lurah diawasi Pak Camat. Persamaannya 1. Ya cukup ya persamaannya coba teruskan. Sama-sama memilih sekretaris. 2. Sama-sama merupakan organisasi pemerintah. Ya, jadi kalau yang Basro, kalau desa itu adanya di mana? Kalau desa ada di pedesaan. Ya. Ya, kelompok 2 ya. Kalau desa itu ada di pedesaan.
pedesaan. Kalau kelurahan itu ada di perkotaan. Coba sebutkan, ada yang tahu contohnya? Desa yang ada di sekitar sini. Contohnya desa apa saja? Desa di sini desa apa di sini? Desa Bukri. Apa lagi? Di tetangga kita desa apa? Nah, desa Ampelas. Apa lagi? Jati Tambang. Apa lagi? Jati Sari. Betul. Apa? Bisa Beringin. Ya. Apa lagi? Yuk kelompok 1. Coba desa apa lagi? Desa. Contohnya desa. Tadi kan juga ya. Ada Ambelan. Ada Beringin. Itu contoh-contoh desa. Kalau desa itu ada di pedesaan. Nah, sedangkan kelurahan ada di perkotaan. Nah, coba kita lihat di kota Bondowoso itu ada kelurahan apa saja? Ada yang tahu? Siapa yang pernah ke Bondowoso? Pasti pernah semua, kan? Ada kelurahan apa saja di Bondowoso? Ya, di sana ada kelurahan. Ya, nanti ini bisa ditulis ya, ditulis, diingat ya, ditulis. Ya, bisa ditulis. Ada Pak Guru kasih tahu. Ya, Pak Guru kasih tahu. Yang ada di Bondowoso itu ada kelurahan, contohnya kelurahan Daba. Nah, coba ditulis nanti ini. Ditulis dulu, ada kelurahan Dabasah. Ya, ditulis. Itu sama dengan ya, kelurahan Dabasah. Kalau di sini kepala desa kalau di sana itu Lurah. Ya, itu namanya kelurahan Dabasah. Coba, kelurahan apa lagi yang tahu kalian? Kelurahan Taman Sari. Ya. Kelurahan Taman Sari. Terus yang ketiga kelurahan Badean. Ya. Kelurahan Badean. Kelurahan apa lagi? Ya. Kelurahan Taman Sari. Ya. Dabasah. Ya, terus kelurahan apa lagi yang kalian tahu? Kelurahan di Bondowoso. Kelurahan apa lagi yang kalian tahu? Kelurahan Nangkaan. Nah, ya itu contoh. Ya, masih ingat tadi apa yang disebutkan Pak Guru? Apa tadi? Ya, terus kelurahan Dabasah. Kelurahan Taman Sari. Kelurahan Badean. Itu contoh-contoh kelurahan yang ada di perkotaan. Ya. Kalau di sini di pedesaan tidak ada kelurahan, hanya di kota. Ya. Dilihat dari wilayahnya tadi ya. Terus yang kedua apa tadi Zaro? Kalau kepala desa bertanggung jawab kepada BPD. Apa itu BPD? BPD itu Badan Permusyawaratan Desa. Ya. Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan Pak Lurah itu bertanggung jawab kepada
Pak camat. Ya. Nah, seperti itu. Coba sekarang kelompok 2 dibacakan, Ivan. Apa tadi hasilnya, Ivan? Berdiri, Pak, berdiri, coba. Berdiri. Yang keras, biar temannya mendengarkan. Kalau desa ada di pedesaan. Yang keras. Kalau desa ada di. Kalau desa ada di pedesaan. Terus, yang lain mendengarkan. Kalau kepala desa masyarakat yang Memilih. Ya. Terus, tiga kepedesaan mempunyai kepala desa, kepala dusun. ya, kalau desa mempunyai kepala dusun. Terus, Empat lurah mempunyai seksi. ya. Terus bersamanya. Bersamanya sama-sama mempunyai Sama-sama mempunyai sekretaris ya. Udah dulu. Sekarang kelompok 3 dibacakan. Yuk. Oh ya, kelompok 1. Kelompok 1. Yang berdiri dulu ini yang keras suaranya. Desa di pedesaan terutama di kawasan Yang keras ini. Yang lain dengar, yang lain. Yang lain dengar suaranya ini. Ah, iya keras, pelan-pelan bacanya. Kepala desa dipilih oleh masyarakat. Pak Lurah diangkat Pak Bupati, wali kota. Kepala desa diawasi oleh BPD. Ya, oleh BPD. Sedangkan Pak Lurah diawasi oleh Pak Camat. Desa ada kepala dusun, dusun 2 dan seterusnya. Kelurahan ada saksi 1, saksi 2, Seksi, ya bukan saksi. Punya seksi 1, seksi 2. saksi 1, saksi 2 dan selanjutnya. Terus bersamanya desa dan kelurahan sama-sama mempunyai sekretaris. Kemudian sama-sama merupakan organisasi pemerintah. Ya. Itu adalah persamaan yang berbeda. Ingat-ingat. Nah, sekarang setelah kita mengamati ya, melihat gambar struktur organisasi desa dan struktur organisasi kelurahan, ya, setelah melihat persamaan dan perbedaannya, sekarang kita lihat gambar selanjutnya itu mengenal perangkat desa dan kelurahan. Nah, tugasnya kamu di sini mencocokkan atau menjodohkan. Ya, coba diskusikan dulu. Siapa saja yang bekerja di kantor desa itu ya? Siapa saja yang ada di kelurahan? Yuk didiskusikan bersama kelompoknya. Ya. Misalkan yang bekerja di desa itu adalah arisan seperti ini ya. Nah, siapa lagi yang ada di desa? Nah, jadi ya, didiskusikan bersama kelompok. Nah, didiskusikan dulu.
Nah, didiskusikan, Hasan. Enggak, didiskusikan. Yang bekerja di desa itu siapa saja? Didiskusikan. Semuanya ikut berpikir. Ya. Semuanya ikut berpikir. Ya, di garis. Selain sekretaris siapa lagi? Terus siapa lagi? Yuk. Nah, dilihat, dicocokkan dengan gambarnya tadi ya. Dicocokkan dengan gambar yang tadi. Macam situ. Ya, dicocokkan itu contohnya, aku kasih contoh. Semuanya berpikir. Semua kelompoknya yang mengerjakan. Semuanya berpikir. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Kalau desa dengan lurah sama-sama punya apa? Sama-sama memiliki apa? Desa dan kelurahan sama-sama mempunyai ditulis di sampingnya ya, atau ditulis di bawahnya. Perangkat. Nah, di sini perangkat desa. Sedangkan di sini perangkat lurah. Ya. Kelurahan. Kelurahan. Nah, nanti setelah mengisi di sini, nah baru ditulis di sini. Berarti di desa itu ada apa? Ada sekretaris. Nah, ditulis di sini. Ya, apa lagi? Nah, misalkan BPD. Terus sampai sesuai dengan yang dijodohkan. Sesuai dengan yang dijodohkan, ya. Sesuai dengan yang dijodohkan. Gitu ya, potong ini. Nah, kalau ditulis di bawahnya sini, ya ditulis di bawah sini. Perangkat itu punya Pak Guru di desa dan kelurahan. Nah, ditulis punya Pak Guru di depan. Ya, ditulis di bawahnya sini boleh. Nah, di perangkat desa tuh ada siapa saja? Ya, bawahnya. Nah, ya seperti di papan tulis. Yang lain
ikut. Sesuai dengan yang dijodohkan di sini. Jadi saat digunakan itu ada siapa saja. Apakah di desa ada Pak RW? Ada. Ada Pak RW. Nah, berarti Pak RW itu masuk mana? Catat. Perangkat desa dan perangkat dan lurah. Jadi di kelurahan ini juga ada apa? Ada ya, ada juga ya. Tadi kan bersamanya desa dan kelurahan sama-sama memiliki sekretariat. Ini taruh di sini apa aja ada di desa. Sesuai dengan yang dijodohkan kamu tadi. Nah ini RT di mana? RT RW ini udah dijodohkan ini. Ada di mana itu? Ya, dijodohkan semua. Nah semuanya. Ada RT, ada RW, kepala seksi itu dijodohkan semua. Itu ada di desa apa di kelurahan? Ya, dijodohkan semua. Siapa yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Sudah kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1? Sudah? Hah? Ayo. Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Sekarang kita kerjakan dari kelompok 1. Siapa yang mewakili kelompok 1? Lima gantian. Lima disambungkan seperti ini ya. Di desa itu siapa saja yang bekerja atau yang termasuk perangkat desa itu apa saja? Ini Pak. Nah ini.
mah. Nah, ditulis di sini. Di desa tuh ada saja tadi kamu. Ya. Yang lain sebentar lagi kelompok yang lain mengoreksi jawaban dari kelompok pertama. Jawabannya sama atau ada yang salah. Sekarang di kelurahan sudah. Nah, sekarang di kelurahan ada apa saja tadi? Ya. Bagaimana menurut kelompok 2 dan kelompok 3 jawabannya ini? Ada yang sudah betul apa keliru? Gimana? Salah apa betul? Atau sudah betul atau masih mau ditambahkan? Ada yang ditambahkan? Gimana? Nah, coba kita berdiri semuanya dulu. Berdiri semuanya. Kita pegang kaki dulu. Nah, yang duduk kembali. Coba matanya pejamkan dulu, matanya. Semuanya rileks, badannya duduk nyender. Nyender ya. Pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas. Tahan. Tahan. Keluarkan. Lagi. Tetap pejamkan mata, tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Sekarang kelompok berapa yang mau menanggapi ini jawaban dari kelompok 1? Kelompok 2 coba ditanggapi. Bagaimana nih jawaban dari kelompok pertama? Ya, kelompok berapa? 2 atau 3? Nah, 3, kelompok 3. Nah, coba. Ini penjodohannya ini sudah betul atau ada yang mau ditambahkan? Ya, desa coba. Yuk, mau ditambahkan apa mau dibetulkan?
kelurahan. Desa punya apa desa lagi? Punya desa punya Pak RW. Apa lagi? Hah? Nah, ya. Udah. Tuh. Coba kelompok 2 sekarang. Coba kelompok 2. Ini desa punya Pak RW desa. Hah? Ada Pak RW di desa ini. Berapa? Kira-kira udah tahu berarti tidak? Ada di hapus berarti kalau desa itu tidak Pak RW. Ya. Sama masalah berarti ya di desa itu. Ya. Nah, coba tadi kalau di desa itu ada sekretaris. Terus dilihat dari gambarnya tadi punya apa itu? Ada B. Gampang jawab semuanya ya. Nah, kita mulai dari desa. Desa itu punya sekretaris ya. Di sini punya sekretaris. Terus punya ada B. Nah, di sini B, B, D. Apa lagi? Nah, di desa itu ada kepala dusun. Nah, betul sudah ya. Kepala dusun, betul. Terus apa lagi? Ada RT. Betul. Terus apa lagi? Coba dilihat gambarnya lagi. Mana gambarnya lagi? Nah, apa lagi? Dilihat gambarnya yang tadi. Nah, ini dilihat gambarnya tadi. Di desa punya apa nih? Nah, punya apa? Punya apa lagi di desa itu? Ada kepala. Nah, ada kepala urusan keuangan. Nah, yuk di sini ya. Kepala urusan kepala urusan keuangan. Nah, yuk yang salah dibetulkan yang salah. Salah dibetul. Nah, ya, itu di desa. Sekarang kalau kelurahan, di kelurahan, di kelurahan punya apa kelurahan? Ya, Samsil punya apa kelurahan? Kelurahan. Ditulis sekretaris. Apa lagi? Coba dari atas dulu. Ya. R. Nah. Ya. R. T. Ya. Ya, punya R. Terus punya urusan punya jabatan fungsional ya.
Iya. Terus punya kepala seksi dan punya RW ya. Kalau urusan keuangan ini tidak ada ya. Nah, seperti ini jawabannya. Ya, jawabannya seperti ini ya. Jadi RT RW itu adanya di kelurahan. Coba dibutuhkan dulu yang lain yang masih kurang ditambahkan. Kurang ditambah. Nah, dari materi yang tadi ini ada yang belum mengerti, ada yang belum paham, ada yang mau bertanya, ada yang mau bertanya, ada yang mau bertanya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, baru kasih latihan soal. Ya, baru kasih latihan soal. Nah, sekarang kembali dari kelompoknya, menghadap masing-masing sekarang. Ya, ditulis ini kerja. Yuk, dikerjakan dulu. Nomor 1. Tuliskan jumlah desa yang ada di sekitarnya. Nah, jawabannya di bawahnya. Ya, ya, dikasih, ya, dikasih jalan sedikit baru jawabannya. Ini tuh ditulis soalnya dulu. Soalnya ditulis dulu baru jawabannya di bawah. Nah, langsung diisi di bawah. Jadi semuanya ya. Karena ini sudah dijelaskan Pak Guru. Desa apa saja, kelurahan apa saja, ya. Tadi perangkatnya juga sudah perangkatnya. Ya, perangkatnya tadi sudah dijelaskan ada perangkat apa saja di desa itu. Ada suruh sebutkan. Iya di desa dan perangkatnya di kelurahan. Jadi, nah itu sudah ditulis tadi. Terus tiba-tiba disuruh menuliskan siapa nama kepala dusunnya di lingkungannya, ya?
Iya, iya, bentar lagi. Bentar lah. Sekarang dikumpulkan ya, dikumpulkan ya. Sekarang dikumpulkan. Sekarang dikumpul. Ya, tadi kita sudah belajar. Apa yang tadi kita pelajari? Ya, apa yang tadi kita pelajari? Kalau desa itu ada di mana? Nah, kalau kelurahan ada di ya. Kalau desa yang dipilih oleh siapa? Kalau desa kepala desa itu dipilih oleh masyarakat. Sedangkan Bapak Lurah dipilih oleh Bu Bupati. Bertanggung jawabnya kepada Bapak Camat ya. Dan minggu depan kita akan belajar mengenai tugasnya apa itu tugasnya kepala desa, tugasnya sekretaris ya. Siapa saja yang membantu kepala desa, kan tadi sudah dijelaskan di sana. Kepala dusun, Kepala desa. di kelurahan ada Pak RT, Pak RW. Nanti kita minggu depan kita akan mengetahui apa tugas-tugasnya untuk membantu kepala desa dan membantu kepala kelurahan. Begitu. Sebelum aku akhiri pembelajaran ini ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menyenangkan. Ya. Sebelum aku akhiri pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, ibu ketua kelas. Duduk.